untuk mama papa, untuk oma opa, untuk kakak adik, atau tanda kasih untuk guru dan teman-teman juga boleh. Tanda kasih boleh berupa menyanyi, menari, membuat hiasan, membuat makanan, menghafal ayat Alkitab, atau bermusik, berdoa, bercerita, berpuisi juga boleh. Lama video sekitar 1 menit. Posisi kameranya landscape. Tolong kirim ke sini paling lambat tanggal 7 Februari 2021. Selamat berkarya. Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar kita. Mari kita menolong dengan menyisihkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki, dengan memberikan keterangan peduli COVID atau menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersama.
bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Umat kekasih Kristus, marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan transfigurasi antara kemuliaan dan penderitaan. Pada Minggu Yesus dimuliakan ini, kita diajak untuk merenungkan makna transfigurasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfigurasi artinya perubahan bentuk atau rupa.
Pemahaman transfigurasi dalam peristiwa Yesus dimuliakan dimaknai sebagai masa antara Yesus yang penuh kemuliaan dan Yesus yang akan menderita. Lewat bacaan Injil pada hari ini, Markus pasalnya yang ke-9 ayat ke-7 yang berbunyi demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita diajak untuk memaknai makna transfigurasi ini dengan terus beriman, baik dalam suka maupun dalam duka. Penghayatan ini terwujud bila kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya. Amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan mau mengulurkan tangan dan menolong kami agar terbebas dari dosa. Kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi layakkanlah kami untuk mau selalu belajar beriman dan mengasihi-Mu dan juga sesama kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya ke-9 sampai dengan ke-10 demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat Kristus, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan nanti kita merenungkannya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami berterima kasih kepadamu untuk minggu yang sudah lewat. Engkau sudah menjadi Tuhan yang sangat baik bagi kami. Engkau menuntun kami senantiasa. Penyertaan-Mu tidak pernah terlewatkan sedetik pun juga atas hidup kami. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu untuk hidup kami pada hari-hari mendatang.
Kiranya Roh-Mu yang kudus oleh kuat kuasanya menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang baik dan pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus pula lah yang mendorong kami supaya kami menjadi penghayat dan pengamal yang baik dan setia dari firman-Mu itu. Sekarang bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Umat Kristus, bacaan kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 9, ayat 2 sampai dengan 9. Minggu ini kita kenal sebagai Minggu Transfigurasi. Bacaan kita adalah cerita tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Demikian tertulis di sana. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan slide. Di slide ada 2 wajah Yesus. Yang pertama, wajah Yesus sama-sama di kayu salib. Tetapi perhatikan pada lukisan yang pertama, Yesus tidak kelihatan kesakitan, dia tidak kelihatan letih, matanya masih memandang dengan sangat jernih, dia kuat. Tetapi perhatikan slide yang kedua. Slide yang kedua, Yesus menunduk. Yesus sudah letih. Yesus yang sudah kepayahan. Dia sangat kesakitan. 2 lukisan ini menggambarkan pandangan teologi, saudara.
Yang pertama, itu seperti digambarkan oleh Injil Yohanes. Yesus sama sekali tidak ada takutnya. Yesus sadar sejak pertama bahwa dia datang dari Allah, bahwa dia malahan menjadi inkarnasi dari Allah itu sendiri. Dia tahu persis bahwa dia akan mengalami hal-hal semacam ini. Jadi dia tidak takut. Sampai nanti pun di muka Pilatus terheran-heran. Dia sama sekali tidak takut. Pilatus kagum, "Tidakkah kamu mau ngomong? Tidakkah kamu tahu bahwa aku bisa melepaskan kamu?" Tapi Yesus mengatakan tidak. Dia tetap diam sampai akhir. Sampai nanti di kayu salib pun dia masih perhatikan mamahnya. "Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu." Tetapi lukisan wajah Yesus yang kedua itu Kristus, kristologi dari bawah katanya. Yesusnya mewakili manusia, seperti digambarkan pada Injil Matius, Markus, dan Lukas. Yesusnya takut dan gentar. Yesusnya bisa khawatir dan cemas. Yesusnya merasa sakit, merasa ditinggalkan. Dia menunduk saja. Dan saudara-saudara, Injil bacaan kita hari ini adalah Injil Markus. Jadi, yang digambarkan kepada kita adalah Yesus yang dari bawah, kristologi dari bawah, begitu istilah kerennya. Cerita transfigurasi Yesus ini mau mengatakan, mau memberitakan kepada para pembacanya bahwa Yesus itu dipilih sendiri oleh Allah. Dan kisah transfigurasi berubah wajah Yesus itu adalah penegasan bahwa Yesus adalah Mesias yang dipilih oleh Allah. Yesus yang dipilih menjadi Mesias dan diulangi lagi persis sama seperti pada waktu dia dibaptiskan. Suara yang keluar, yang didengar oleh para murid itu persis sama seperti bunyi suara ketika Yesus dibaptiskan. "Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita transfigurasi mau menggambarkan Yesus tidak seperti pada waktu dia dibaptiskan bersama-sama dengan orang berdosa lainnya. Tetapi dalam cerita transfigurasi, wajahnya putih berkilat-kilat. Warna putih berkilat-kilat, bercahaya. Itu tanda teofani. Tanda bahwa Allah menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Kalau dalam baptisan, dia menjadi sama secara simbolik, menjadi sama dengan kita orang berdosa. Tetapi ketika dia dimuliakan di atas gunung, dia menjadi utusan dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dari Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian, kemuliaan dari Allah itu tidak sama dengan kemuliaan seperti yang digambarkan oleh manusia. Kalau biasanya orang dimuliakan itu tentu harapannya dia punya posisi yang tinggi di masyarakat, dia menjadi pemuka masyarakat, dia menjadi orang yang penting, dia menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang punya banyak gelar, orang yang kemudian punya banyak jabatan. Hidupnya glamor. Hidupnya ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi Mesias yang dipilih oleh Tuhan menyatakan kemuliaan dia itu tidak dengan cara manusia, tetapi dengan cara yang sangat bertentangan dengan kerinduan dan keinginan banyak manusia lewat jalan penderitaan. Harus menderita untuk misi yang diembankan oleh Tuhan
Bapaknya itu kepada dirinya, harus mengalami penganiayaan. Itu sebabnya Injil sinoptik menyatakan Yesus sangat takut, dan paling tidak 3 kali dia menyatakan, men-share pergumulannya itu, hatiku takut dan gentar. Apa yang dia takuti? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan masuk ke Yerusalem, lalu dia akan menderita sengsara, dia akan diserahkan kepada pemerintah bangsa-bangsa, dan kemudian dia akan dibunuh dan mati. Yesus digambarkan takut, cemas, gentar. Sampai nanti ketika doa di Taman Getsemani, hal itu masih diungkapkan lagi secara terbuka oleh Yesus. Sekarang, saudara-saudara, Bapaknya di sorga menggunakan cara yang unik, cara yang dikenal oleh umat Allah. Sekarang Yesus dimuliakan. Ketika dia mesti menghadapi penderitaan, dikirimnyalah 2 orang penting, tokoh legendaris dari perjanjian lama, pahlawan iman bagi umat Israel, yaitu Musa dan Elia. Pernyataan ini mau mengatakan, kamu akan menyatakan kemuliaan Bapa di sorga lewat cara yang sama seperti Musa dan Elia dulu melaksanakan tugas bagi umat Israel. Jadi, saudara-saudara, transfigurasi bukan festival kemuliaan Tuhan yang membuat orang merasa nikmat, merasa nyaman, merasa enak, esoteris, dan oleh karenanya jangan cepat berlalu. Karena itu tidak salah kalau Petrus kemudian mengatakan, Guru, apa tidak baik kalau kita dirikan 3 tenda buat kamu? 1 buat kamu, 1 buat Musa, dan 1 buat Elia. Baik sekali bukan? Tawaran yang sangat menarik. Tetapi tawaran itu tawaran yang sebetulnya motif di belakangnya egois. Pakai judul lagu yang sudah lama, Petrus seolah-olah mau menyanyi, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Betapa bahagianya kami saat ini, ya Guru. Biar kami dirikan tenda. Tetapi peristiwanya tidak begitu. Ini bukan festival yang membuat kamu menjadi merasa nyaman, sangat bahagia, eksotik, dan esoteris. Tetapi ini menjadi sebuah simbolik. Pernyataan penegasan Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan bertindak dengan cara seperti yang Bapaknya mengharapkannya, melewati jalan penderitaan. Tidak seorang pun yang suka sekarang ini dengan cara itu. Jadi pernyataan ini mau mengatakan, lihat Yesus dimuliakan, wajahnya bercahaya, lalu datanglah 2 orang penting dari perjanjian lama, Musa dan Elia, tetapi bukan supaya kamu merasa nikmat dan nyaman. Tapi ini sebuah pernyataan yang fungsional sifatnya. Tuhan Yesus sekarang diberi teman. Bapaknya di sorga mendukung dia. Dan cara Bapaknya di sorga mendukung dia adalah mengirim Musa dan Elia. Kamu segaris, kamu sebarisan dengan Musa dan Elia yang menjalankan misi Tuhan. Yesus mendapat pendamping. Pendamping itu adalah Musa dan Elia. Selesai peristiwa penting itu, Yesus mengajak mereka turun, kembali ke dunia. Dan di bawah, para murid gagal mengusir setan. Saudara-saudara, 3 catatan. Yang pertama, jalan yang ditempuh oleh Yesus dan ditentukan bagi dia adalah jalan penderitaan. Bukan jalan unjuk kekuatan, bukan jalan unjuk gigi.
meskipun Dia punya kuasa. Jalan pengendalian diri, jalan penguasaan diri. Yang kedua, perhatikan bahwa ketika seorang sedang menjalankan misi menjadi utusan Allah dan mengalami penderitaan, Tuhan tidak cuci tangan. Tapi Tuhan akan mengirimkan bagi mereka pendamping-pendamping. Tuhan akan mengirimkan kepada mereka kawan-kawan sejalan. Tuhan akan mengirimkan kepada mereka sahabat-sahabat yang bisa mensupport, memberi kekuatan, menjadi parakletos yang hadir bersama-sama dengan Dia, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam kehidupan berjemaat, marilah kita melakukan hal-hal itu. Kita tahu bahwa menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kebaikan, kasih Tuhan, untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan tidak mudah. Orang bisa takut, orang bisa cemas, bisa khawatir. Dan dalam persekutuan gerejawi, kita mestinya bisa saling mendukung, kita bisa saling mendorong, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberi semangat, dan bukan sebaliknya. Itu menjadi tugas kita. Buat saudara-saudara sekalian yang dipanggil menjadi seperti Tuhan Yesus, saya dan saudara-saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau menyatakan kemuliaan Dia melalui karya kita dengan segala kerapuhan dan kelemahan kita. Dia mau memberi dorongan yang paling kuat, Roh-Nya sendiri pada diri kita. Dan dalam kekurangan kita, kemuliaan itu mau dinyatakan. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, dalam cerita transfigurasi yang baru saja kami renungkan bersama, Engkau menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu Yesus Kristus yang dengan sungguh hati menyerahkan seluruh hidupnya supaya mewujud nyatakan rencana-rencana keselamatan Tuhan. Bagi para pembaca Injil yang pertama, Yesus itu menjadi perlambang dari jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ingin menyerahkan seluruh hidupnya dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dengan segala ketakutan dan kecemasannya.
supaya Engkau berkenan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui mereka. Terima kasih karena cerita ini mengatakan kepada kami supaya kami tidak khawatir karena Engkau mau menyatakannya kepada kami dukungan, dorongan, semangat, kesungguhan, gairah, keberanian, ketegaran untuk menjalani misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami dalam hidup kami berjemaat, agar kami merasa bangga karena cerita Injil mengambil sosok Yesus mewakili jemaat Kristus yang pertama, yang setia kepada panggilannya. Dan cerita itu mau mengatakan, Engkau yang menjamin seluruh kehidupannya, seluruh keberadaannya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami mengaku bahwa kami kerap kali jatuh hanya mau menerima kemuliaan Tuhan sepanjang cocok dengan keinginan kami, sepanjang bisa memuaskan keinginan kami, sepanjang bisa memberikan kepada kami kebanggaan, sepanjang bisa memberikan kepada kami apa yang kami inginkan dan apa yang enak dan nikmat yang kami maui. Kalau kami mengalami mukjizat-mukjizat, perkara-perkara besar, kami kerap kali ingin berhenti pada momen itu saja. Kami ingin momen itu tidak berlalu dari kami. Lalu, meskipun kami sering mengalami mujizat, kami masih takut terhadap banyak perkara di dunia ini. Tolonglah kami, agar kami bisa membuat hal-hal yang istimewa terjadi dalam hidup kami menjadi inspirasi, supaya kami menjadi lebih kuat, lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui karya kami. Juga melalui karya kami sebagai satu kesatuan jemaat GKI Pasir Kaliki. Kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga Kristiani, atau kami sebagai satu kesatuan jemaat. Nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan hal itu. Biar kami sungguh-sungguh memperhatikannya. Kami persembahkan doa kami hanya berdasarkan satu nama saja, Yesus Kristus, Sang Mesias dan Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 136, ayatnya yang pertama, ke-25 sampai dengan ke-26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus, yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau untuk jemaat yang menginginkan amplop persembahan tersebut diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia.
Marilah kita berdoa. Puji syukur hanya kepadamu saja ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Di tengah berbagai tantangan dan juga pandemi yang kami alami, kiranya kami tetap dapat bersatu hati dan selalu setia kepadamu. Kiranya kami dapat selalu belajar dan bersedia untuk menjadi persembahan yang hidup. Saat ini, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lift up the light of
Umat Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kemudian jadilah saksi-saksi yang baik dan setia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hidup dilingkupi dan diwarnai dengan rasa syukur. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.